pemuda dalam peran peradabannya itu dimulai dari kesadaran individu. Dan kita sebagai aktivis dakwah, aktivis pemuda itu memiliki peran di level itu. Dan semakin naik tahapan perjuangan kita, maka semakin besar juga pengabdian kita. Dan karenanya kita pemuda harus berproses, harus bertahap. Dan tahapan dan proses itu harus ditopang oleh kesadaran kita tentang semangat pertanggungjawaban. Karena itu yang merupakan penopang gerakan pemuda sesuai dengan kalibrasinya, yang relevan dengan agama dan bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat inspirasi, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu saya yang sangat spesial. Kita kedatangan apa ya? Saya bisa katakan ini salah satu leader dalam keseharian kami pribadi juga, ya. Karena kita mengundang salah satu mantan ya. Mantan pimpinan pusat ya Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia bersama Ustadz Asrullah SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan Ustadz? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan Ustadz. Ya, terkait kepemudaan, ya, terlebih khusus. Ya. Makanya hari ini saya lebih ingin mengkhususkan pembahasan kita pada hari ini cukup pada lingkaran kata pemuda saja, Ustaz. Ya. Apalagi kalau kita melihat backgroundnya Ustaz Asrullah, ya, tentunya sangat banyak pengalamannya mengenai anak muda atau kepemudaan, dan juga sudah memimpin OKP kepemudaan yang insya Allah cukup besar juga, dan sudah ada mungkin hampir seluruh Indonesia ya. Kalau lingkaran pertanyaan saya pertama Ustaz, ya, apa yang membuat Ustaz tertarik ya masuk di dunia ini? Dunia kepemudaan ya biasanya sangat susah Ustaz, ya, menangani anak muda apalagi Gen Z yang sekarang ini Ustaz. Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bung David telah diundang di podcast ini untuk membahas terkait dengan kepemudaan. Hal yang menarik dari sisi kepemudaan itu karena ada dua yang dipertaruhkan. Satu adalah masa depan dan yang kedua adalah peran sejarah hari ini. Dan masa depan dan peran sejarah hari ini itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan lokomotor utamanya adalah pemuda. Hampir dalam bentangan sejarah di belahan dunia manapun, baik dalam lintasan sejarah itu sendiri maupun dalam peran di setiap peradaban, itu membentang peran pemuda yang sangat besar. Oleh karenanya itu yang mendorong sebagai satu bentuk kesadaran individu dan semoga menjadi kesadaran bersama untuk memberikan satu suplemen khusus kepada pemuda, khususnya suplemen yang berkenaan dengan keagamaan, ilmuwan dan peran kebangsaan, sehingga bisa memberikan pengaruh positif. Dan itu yang menjadi motivasi utama kenapa saya ingin terlibat terus dalam organisasi kepemudaan. Sekalipun usia tentu terus bertambah menjadi tua, tapi spirit untuk terus berkontribusi harus senantiasa muda. Nah, kira-kira itu yang mendorong. Betul. Kenapa saya tertarik terus terdorong untuk berkontribusi pemuda. Betul. Tapi saya melihat background Ustadz ya. Ustadz Asrullah ini dulu sekolah di SMA biasa Ustadz ya. SMA 1 Takalar. SMA Negeri 1 Polut Takalar. Masya Allah. Sekarang sudah jadi SMA 6 Takalar. Oh, SMA pasca perubahan. Oh, Masya Allah. Ya, ini banyak sekali pertanyaan Ustaz. Ya, kenapa seseorang yang dulunya bersekolah di sekolah umum, kita bisa katakan sekolah umum lah, sekolah negeri, itu bisa menangani lembaga dakwah
ya bisa katakan terbesar di Sulawesi ya Ustaz ya. Iya. Terutama di Indonesia bagian timur, Iya. Masya Allah. Kenapa bisa tertarik bisa terjun di dunia dakwah? Iya. Saya termasuk orang yang tidak pernah mendikotomi sekolah background agama dan sekolah negeri atau background umum. Tetapi tentu itu semua banyak menemukan realita tentang kelaziman orang-orang yang terlibat dalam pergerakan kepemudaan secara spesifik khususnya di bidang agama itu idealnya lahir dari background agama. Semacam historical yang linear. Tetapi secara pribadi saya memandang bahwa pertarungan kita hari ini itu tidak boleh lagi menghiasi pengkotak-kotakan dan mewarisi pengkotak-kotakan latar belakang keilmuan. Karena secara prinsip sebenarnya kita sebagai pemuda itu harus mengedepankan prinsip integratif, di mana perpaduan nilai agama itu menghiasi secara mayoritas, secara determinan ilmu umum. Nah, karena itu pula yang menjadi sebab kenapa Republik ini bisa berdiri kokoh. Jadi kita sebagai pemuda kalau pandai membaca sejarah, itu peletakan batu pertamanya adalah fondasi agama, baik itu sekolah umum atau sekolah negeri. Tapi para founding parents bangsa dulu kita itu meletakkan fondasinya adalah fondasi moral, fondasi agama. Barulah batu bata yang dibangun oleh para pendiri bangsa dulu itu menjadi kokoh karena ditopang oleh fondasi agama. Dan itu pula yang harusnya terilhami pada generasi muda hari ini. Dan saya termasuk orang yang terilhami terkait dengan kesadaran itu, bahwa sekalipun saya lahir dari sekolah negeri, tetapi peran peradaban saya itu tidak boleh lepas, dan peran peradaban itu paling utama untuk membangun kekokohan harus dimulai dari sumber akarnya yang bernama agama, dan itu yang mengokohkan seluruh sendi kehidupan baik di bidang privasi, di bidang sosial, di bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan. Itu yang menjadi asbabnya kira-kira kenapa sekalipun dari sekolah negeri tapi tetap berkontribusi aktif di gerakan pemuda, khususnya di bidang agama. Nah, saya tertarik nih Ustaz. Tadi yang mampu mengokohkan itu Ustaz. Iya. Akar katanya itu agama. Agama. Apa yang bisa melandasi atau apa yang bisa memastikan bahwa agama itu sebagai salah satu sumber kekokohan ya dari sebuah komitmen yang dipegang oleh anak muda atau hal-hal yang membuat itu bisa kita jangkau Ustaz? Iya. Teman-teman sekalian, ada satu prinsip yang harus kita pegang sebagai satu tali ikatan di dalam proses kita menjalani kehidupan. Satu di antara prinsip yang penting yang diajarkan oleh agama itu adalah basis moral yang mengedepankan kejujuran, integritas, dan yang paling penting adalah semangat untuk terus merasa diawasi di dalam prospek yang jauh lebih penting untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan pengabdian. Nah, kekurangan kita hari ini kira-kira begitu. Ada banyak dalam lost space, dalam domain kehidupan bernegara kita, termasuk yang dilakoni oleh pemuda. Itu banyak kehilangan space-nya dari sisi integritas, moralitas, apalagi yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat fundamental, karakter. Karena kehilangan akarnya yang merupakan panduan nilai, sumber dari agama. Sehingga jadilah kita kehilangan arah, ya. Kemudian tidak lagi mengedepankan etika, nilai, budi luhur. Dan itu semua yang menyebabkan problem akut dari Republik ini. Kita melahirkan ribuan jutaan cendekia, tetapi tidak bermoral. Sehingga kecerdasannya melahirkan pengerusakan karena tidak ditopang kecerdasan yang bertanggung jawab. Begitupun kecerdasan di spesimen ilmu pengetahuan, kalau tidak bertanggung jawab akan melahirkan kecelakaan baru. Dan itu pula yang menjadi fenomena yang sedang kita hadapi sekarang. Pemuda punya peran itu.
untuk mengembalikan spirit dan militansi gerakan perbaikannya, tapi harus ditopang oleh pertanggungjawaban yang sumbernya adalah agama. Nah, itu kenapa agama menjadi sangat penting. Dan ini tidak boleh tabu diperbincangkan. Harus menjadi kampanye kita bersama, gerakan kita bersama, dan tanggung jawab kita bersama. Ya, ini mungkin agak sedikit menarik ini, Ustaz. Ya. Pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Terutama mengenai para pemuda ya, yang mungkin hari ini nilai-nilai itu tadi mereka seakan-akan kehilangan arus, Ustaz. Ya, mungkin pertanyaan mendasarnya, Ustaz. Ya, apa yang melandasi nilai-nilai itu hilang, Ustaz? Sedikit demi sedikit mungkin ya, Ustaz ya. Meskipun masih ada yang mempertahankan nilai-nilai itu. Ya. Saya melihat problem pemuda kita sekarang karena dilekatkan pada dua hal. Satu pragmatisme, dua hedonis. Pragmatisme ini adalah penyakit yang menjangkau pemuda karena tidak dibasis pada dua hal. Satu ada lingkungan yang baik, memastikan lingkungannya itu baik, dan itu adalah peran keluarga yang paling fundamental. Kedua adalah environmental condition yang diciptakan oleh sosial, peran masyarakat. Yang kedua itu adalah penanaman keteladanan yang harus dilakukan mulai dari level paling fundamental keluarga itu sendiri sampai level paling atas bernama peran pemerintah. Nah, lack of identity, kehilangan identitas dari pemuda, salah satu penyebabnya karena tadi. Nah, di mana peran dari pragmatisme itu harus dikembalikan kepada solusinya. Nah, solusi yang harus kita tawarkan kepada pemuda itu tidak melulu bersoalan dengan hal-hal yang bersifat material. Karena jika pragmatisme dilekatkan dengan material, dia akan melahirkan generasi yang hedon. Sehingga output yang dihasilkan itu tidak akan menghasilkan solusi, tapi justru menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya melihat pemuda kita hari ini itu banyak mengalami satu pergeseran orientasi. Bukan juga karena keinginan mereka untuk kehilangan orientasi, tapi kurangnya tadi satu keteladanan yang dilihat dan edukasi yang masif, sehingga mereka menjadi bagian yang pragmatis terhadap apa yang dilihat. Itu yang bisa saya lakoni, itu yang bisa saya ambil peran, itu yang akan saya lakukan. Nah, tugas kita sekarang untuk mengembalikan, merecover terhadap kondisi hari ini. Karena kondisi hari ini para pemuda mengalami satu pragmatisme, dua hedonis. Dua penyakit ini kalau tidak segera diatasi, ini berbahaya. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan harga masa depan Republik ini dan agama ini. Dan itu ada di tangan pemuda. Nah, tugas kita semua ini untuk merecover itu, agar bisa menuju stabilitas dan long last pendidikan para pemuda. Tapi Ustaz, pertanyaannya, kalau kita mengatakan kita sebenarnya sudah sangat mengedukasi, Ustaz ya. Sebenarnya ya, tapi realita yang terjadi di lapangan, Ustaz ya, ketika kita mengedukasi terkait hal-hal yang kita inginkan seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, masih saja para pemuda kita mungkin acuh tak acuh, Ustaz ya. Kita mengatakan bahkan lebih ke tidak peduli ya. Karena kalau kita melihat anak-anak muda yang kita katakan hari ini seperti Gen Z misalnya, mereka tidak ingin digiring opininya, karena mereka memiliki hasrat dan keinginan yang berbeda. Kalau mereka tidak memenuhi hasrat dan keinginan mereka akan semakin frontal dan gila. Kalau hal yang seperti ini, Ustaz, bagaimana cara kita menanggapinya, Ustaz? Ini pula yang saya melihat, termasuk ketika memimpin lingkar dakwah mahasiswa Indonesia sebagai ketua umum PP periode lalu, karena saya sekarang sudah selesaikan mandatnya Muktamar 5 kemarin. Saya melihat bahwa butuh satu dalam konteks agama disebut dengan
fikih realitas, fiqhul waqi. Kecerdasan kita sebagai seorang aktivis mahasiswa, aktivis pemuda, untuk melihat tantangan dan peluang sebagai satu kesempatan untuk melakukan gerakan yang jauh lebih soloran, jauh lebih penetratif terhadap kebekuan generasi muda yang sedang kita lihat sebagai satu persoalan. Nah, di situ menuntun kita, mengharuskan kita mengambil satu resolusi. Dan apa yang kita sering proclaim, kita sering perkenalkan di aktivis mahasiswa, aktivis pemuda kita, tentang pentingnya satu pemuda yang moderat, pemuda yang progresif, di mana mampu menempatkan persoalan yang dihadapi tidak pada satu solusi, tapi sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapinya. Sehingga kita tidak boleh berkutat menyalahkan objek pemuda yang belum memiliki kesadaran berperan, tetapi kita juga harus bertanya, apa yang telah kita lakukan untuk mengambil hati pada positioning generasi yang belum tersadarkan menuju gerakan yang kita akomodir terhadap kebekuan mereka tentang gerakan pemuda. Nah, saya berpandangan tugas kita hari ini dengan melihat fenomena pemuda seperti itu, memberikan ruang yang jauh lebih luas untuk ikut terlibat bersama-sama dalam aktivis pemuda, agar mereka memahami perannya sebagai seorang yang memiliki peran sejarah dan bukan generasi yang ikut bersama-sama penambah ban sejarah. Dan kita memberikan ruang apresiasi yang besar, bahwa sebesar dan sekecil apapun pengetahuan mereka, sebesar dan sekecil apapun kemampuan mereka, sebesar dan sekecil apapun lingkungan kontribusi mereka, tetap dibutuhkan oleh agama dan republik ini. Yakin sekali saya, mereka ingin tergerak hatinya untuk terlibat. Tetapi seringkali kita sebagai aktivis mahasiswa seringkali mencibir atau bahkan mendowngrade space yang harusnya diberikan kepada mereka. Akhirnya apa? Terjadilah lingkungan yang teralienasi, seolah-olah mereka menjadi alien, kira-kira begitu, di luar dari gravitasi kebaikan yang kita ingin ciptakan. Nah, akhirnya apa? Lahirlah sekat-sekat, backing box yang menyebabkan justru dampak yang destruktif. Nah, ini tugas kita bersama, Sohib David. Tugas kita bersama, aktivis para pemuda, aktivis para mahasiswa, menyiapkan ruang itu. Sekarang bukan lagi zamannya kita saling menyalahkan. Sekarang adalah zaman kolaborasi dan merevitalisasi peran pemuda. Dan saya yakin Sohib David bisa jadi leading sektor. Amin, amin, amin. Ya. Ini Ustaz, semakin menarik menurut saya Ustaz. Iya. Ya. Saya ada hal yang paling saya ini menguras pikiran saya dari dulu ini Ustaz. Iya. Terkait gerakan kita. Ya. Terutama gerakan kita yang berbasis dakwah. Berbasis dakwah. Teman-teman aktivis yang mungkin di luar daripada gerakan kita mungkin Ustaz ya. Ya. Saya tidak ingin memetak-metakan sebenarnya. Iya, ya. Ya. Tapi memang realitanya seperti itu. Ya. Orang mungkin sering menganggap bahwa aktivis dakwah kampus misalnya itu hanya cenderung di masjid saja, ya, atau paling tidak maksimalnya menghafal Al-Quran. Ya. Ketika kita keluar dari ruang itu, orang akan mengatakan, kenapa aksi dakwah kampus keluar mainnya sungguh jauh? Kenapa mengurus politik? Kenapa mengurus pemerintahan dan lain sebagainya? Ya. Seakan-akan aktivis dakwah kampus itu atau aktivis dakwah itu hanya ruang lingkupnya sebatas di masjid saja, Ustaz. Ya. Bagaimana kita memfilter hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Iya. Pertama, sebelum saya menjawab secara lebih luas, saya ingin membangun satu basis premis bahwa pembinaan generasi itu adalah pekerjaan sepanjang masa. Tidak dilekatkan pada periode politik tertentu dan periode pemerintahan tertentu, sehingga siapapun dalam sirkulasi yang terjadi, pembinaan itu adalah satu keniscayaan dan keharusan yang harus terus berjalan. Karena begitu pula pembinaan generasi yang dicontohkan oleh para generasi yang mampu melahirkan gebrakan dan capaian-capaian besar.
termasuk adalah pembinaan generasi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kedua, Sohib David, ada sesuatu yang keliru yang terbangun dari stigma tentang aktivis mahasiswa atau di masjid, atau sering kita kenal dengan aktivis dakwah, karena lahir satu pengkotakan peran yang seharusnya dikembalikan kepada kalibrasi yang benar. Kenapa demikian? Karena seharusnya sebagai seorang aktivis dakwah mampu membangun narasi yang menyadarkan tentang pentingnya peran agama di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya berperan dalam ranah privasi untuk memberikan satu personal endurance atau ketahanan personal dengan kesolehan pribadinya. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu, bagaimana peran aktivis dakwah itu mampu membangun narasi tentang ketahanan kesolehan sosial. Dan yang paling bertanggung jawab tentang peran itu adalah para aktivis dakwah. Sekarang ini kalau kita ingin melihat fenomena gerakan, bisa kita petakan kiri, kanan, tengah, kira-kira begitu. Nah, kita dengan segala dinamika yang ada, harusnya bacaan kita kembali kepada akar di mana peran pemuda itu dihadirkan. Dan semakin kita menyadari bahwa pemuda memiliki peran besar, dan kita adalah aktivis yang ditempa dengan basis dan background pendidikan pembinaan agama yang kental, harusnya peran dan penempaan itu yang memandu kita untuk semakin meluaskan dan mengokohkan peran. Peran apa yang saya maksudkan? Peran untuk menjadikan agama sebagai lingkungan yang memandu jalannya gravitasi yang ada di kemasyarakatan kita. Karena itu yang menjadi penopang yang kuat bagi melahirkan masyarakat yang bertamadun. Dan ini pula merupakan tugas yang tidak boleh dilupakan oleh para aktivis. Sehingga kalau ada yang membarrier atau membox atau membatasi gerakan dengan stigma aktivis masjid, ya aktivis aktivis dakwah adalah aktivis masjid, aktivis dakwah adalah aktivis untuk menjadi peran-peran individu. Itu adalah paradigma yang harus kita shifting menuju paradigma yang jauh lebih luas, bahwa sebagai aktivis dakwah adalah pemegang tanggung jawab terbesar di Republik ini. Kenapa? Karena pendiri Republik ini, Bung David, Sohib David, itu adalah orang-orang yang ditempa dengan tempaan agama. Bung Hatta itu adalah cendekiawan intelektual, arsitektur pemikirannya banyak dibentuk oleh tempat-tempat kajian di surau, dan pada akhirnya menjadi deklarator Republik ini. Kemudian yang kedua, Muhammad Natsir misalnya, tokoh yang menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan, itu adalah seorang ulama, tetapi juga sekaligus seorang pemikir, sekaligus orang yang memikirkan tentang perbaikan Republik ini. Nah, sayangnya kita hari ini mengalami satu fenomena yang peran individual kita itu dikecilkan oleh pribadi kita sendiri, dan saya kira itu tidak akan bertahan lama, karena melalui edukasi yang terjadi kita akan menyadari satu bentuk kesadaran baru untuk membangkitkan kesadaran lama dari pendiri bangsa dulu, bahwa aktivis dakwah itu adalah aktivis kebangsaan. Aktivis dakwah itu adalah aktivis progresif yang tidak perlu dilekatkan progresivitas dan kebangsaannya karena mendarah daging dalam DNA Republik ini. Nah, karenanya tugas kita sekarang mengembalikan narasi dan peran itu, kontribusi itu, agar peran sejarah hadir hari ini. Tolong dijawab singkat, Ustaz. Seberapa penting ya peran aktivis dakwah kampus? Penting sekali. Penting sekali. Kalau saya angkakan angka 1 sampai 10, perannya di Republik ini ada di angka 9. Bahkan
Saya jawab melebihi dari pertanyaan. Seandainya ruang percaturan di Republik ini yang banyak diisi oleh ruang pemerintahan, idealnya banyak diisi oleh aktivis dakwah. Ya. Berarti kalau kita lihat ya, sangat realistis kalau anak-anak muda kita yang terkhususnya di kampus-kampus itu seharusnya masuk di lembaga dakwah ya. Iya, karena pemuda itu harus menemukan jati dirinya sebelum dirinya terbawa oleh pengaruh yang melampaui kesadaran pribadinya sendiri. Dan jati diri itu akan mengontrol lingkungan. Dan jati diri pemuda itu harus dikembalikan dan mampu ditemukan dengan fondasinya yang kuat. Dan dakwah kampus mengajarkan fondasi itu. Dan fondasi itu bernama agama. Jadi Bung David, Sohib David, kita ini bicara agama. Ini bukan melulu persoalan tentang orang yang paling baik dari sisi agama. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sohib David mungkin ingat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik ini pada alinea kedua, ketiga, keempat, itu semua berbicara tentang narasi ketuhanan. Itu artinya apa? Para pendiri bangsa dulu kita mengingatkan, wahai Republik ini, saya dirikan ini Republik dari bentuk kesadaran terhadap agama. Dan karena agama yang kuat yang mengokohkan berdirinya Republik ini hingga bisa berdiri tegak dan kita rasakan sampai hari ini. Itu pula kenapa dalam pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ya, konstitusi kita itu meletakkan pendidikan agama sebagai peran yang sangat penting, vital, fundamental karena melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Itu alasan kenapa andai semua mahasiswa masuk aktivis dakwah kampus itu relevan karena diajarkan juga kebangsaan, peran kenegaraan, apalagi pembangunan karakter, dan nanti akan berperan di seluruh elemen pemerintahan di bidang sosial, di bidang ekonomi, politik, dan masuk di BEM, masuk di HMJ, masuk di himpunan, dan masuk di berbagai lini. Dan itu adalah peran kita bersama. Ada satu pertanyaan yang saya lupa, Ustaz. Ya. Kalau pandangan Ustadz Asrullah sendiri yang mungkin ya selama ini bergelut di dunia kepemudaan, ya, apa sebenarnya hal yang paling signifikan ya, peran yang harus dilakukan oleh anak muda? Pertama, karena pemuda punya militansi dan determinasi tinggi, maka peran signifikan pemuda adalah menerobos kebekuan. Tapi kalau pemuda yang beku berarti bukan pemuda namanya. Jadi paling pertama, peran pemuda paling signifikan adalah menerobos kebekuan yang sedang terjadi di Republik ini. Kebekuan apa itu? Satu, kebekuan tentang pragmatisme. Pemuda harus tampil sebagai seorang idealis. Karena kita masih mewarisi satu prinsip nilai karena belum ikut terlibat di dalam kancah yang banyak ruang abu-abunya. Kira-kira begitu. Nah, kedua, dari sisi peran sejarah, kita juga harus mengembalikan bahwa pemuda itu merupakan pemegang tonggak sejarah di Republik ini dan dunia ini. Akhirnya apa? Kita tidak akan menjadi penonton, tapi justru kita adalah pengambil arah dan kompas perjalanan Republik ini dan perjalanan peradaban ini. Dan baru bisa terjadi kalau kita menjadi generasi yang sadar. Dan keseluruhan akumulasi pengetahuan tentang itu semua akan melahirkan pemuda yang memiliki kepekaan terhadap realita, kepekaan terhadap sentuhan sense of crisis di tengah-tengah masyarakat, dan kepekaan terhadap sentuhan kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Di semua lini, krisis di bidang politik,
krisis di bidang ketahanan sosial, krisis di bidang kemasyarakatan, nilai-nilai etika yang hilang. Apalagi yang sedang terjadi hari ini adalah degradasi moral. Itu semua adalah peran signifikan yang harus diambil oleh para pemuda. Kalau kita melihat sebagai point of view tentang pemuda, itu kita cukup lekatkan pada peran sejarah dalam konteks agama dan peran sejarah dalam konteks kebangsaan. Pemuda adalah penghias terbesar dan mayoritas pada perbaikan dan progresivitas gerakan di dalam. Itulah kenapa pemuda sangat penting untuk bangun, bangkit, melanjutkan pembangunan. Ustaz, ada satu narasi yang sangat lucu, Ustaz. Yang mungkin beliau ini sangat besar mungkin perannya untuk negeri ini. Ada satu narasi yang sangat menggelitik saya rasa. Beliau mengatakan seperti, apa kontribusimu untuk bangsa dan negeri ini? Ini terkhususkan untuk anak muda, Ustaz, kata-kata ini. Apa tanggapan Ustaz terkait narasi yang seperti ini? Kontribusi, mempertanyakan kontribusi pemuda terhadap republik ini, itu tidak boleh disamakan pertanyaannya dengan kontribusi material terhadap organ-organ yang memiliki struktur, apalagi yang ada dalam struktur gerakan atau pemerintahan hari ini. Tapi pertanyaan tentang apa kontribusimu hari ini, yang paling fundamental bagi pemuda adalah satu, mengkonsolidasi individunya. Itu kontribusi terbesar. Kenapa? Karena sendi kekuatan kemasyarakatan dibangun dari kekuatan individu. Dan kontribusi pemuda bagi bangsanya, bagi agamanya, yang paling besar jika telah berhasil mengkonsolidasi individunya, itu akan menghasilkan konsolidasi masyarakat, dan konsolidasi masyarakat akan melahirkan konsolidasi kebangsaan, konsolidasi satu bangsa. Dan kita sebagai pemuda memiliki peran dan tanggung jawab untuk menghadirkan itu semua. Makna konsolidasi Sohib David itu melekat pada perannya satu, mengokohkan kebaikan pribadinya, yang kebaikan itu ditopang dua hal, kesadaran agama dan peran sosialnya. Dan yang kedua, akumulasi peran ini akan melahirkan kesolehan kemasyarakatan, kesolehan sosial, dan kesadaran kebangsaan sosial, dan akan melahirkan tatanan berbangsa dan bernegara yang baik. Nah, ini adalah kontribusi yang bisa kita lakukan bagi generasi muda. Kita mungkin tidak bisa berkontribusi untuk banyak hal dari sisi makna global tentang peran pemuda, apalagi dalam peran individu kita. Tetapi pemuda dalam peran peradabannya itu dimulai dari kesadaran individu. Dan kita sebagai aktivis dakwah, aktivis pemuda, itu memiliki peran di level itu. Dan semakin naik tahapan perjuangan kita, maka semakin besar juga pengabdian kita. Dan karenanya kita pemuda harus berproses, harus bertahap. Dan tahapan dan proses itu harus ditopang oleh kesadaran kita tentang semangat pertanggungjawaban. Karena itu yang merupakan penopang gerakan pemuda sesuai dengan kalibrasinya, yang relevan dengan agama dan bangsanya. Ustaz, ada tidak satu program yang dilakukan oleh FMI? Saya bahas sedikit nih, Ustaz. Ada satu program tidak yang dilaksanakan oleh FMI khusus memang untuk mengubah narasi anak muda? Saat ini. Kita di Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia memiliki satu program yang kita sebut sebagai sekolah narasi kebangsaan, yang digagas di periode saya, dan insya Allah akan dilanjutkan periode ini untuk mentransformasi kader-kader kita agar mampu berbicara banyak tentang sosial kemasyarakatan yang tidak melepaskan narasinya dengan prinsip-prinsip agama. Dan program itu digagas mulai di level
kampus-kampus, kemudian ke daerah, kemudian ke wilayah sampai di level pimpinan pusat dengan berbagai jenjangnya. Itu pula yang hadir karena lahir dari kesadaran tentang tantangan yang sedang kita hadapi. Dengan berbagai latar belakang yang ada, tentu kita tidak bisa menyelesaikan itu semua dengan di LITMI sendiri, karena banyak OKP lain juga yang punya kontribusi yang sangat besar, jauh melampaui peran yang telah dilakukan oleh LITMI. Tetapi bersama dengan OKP-OKP yang lain, termasuk di LITMI, kita membentuk Sekolah Akademi Kebangsaan, karena kita melihat problem yang sedang terjadi hari ini. Banyak aktivis dakwah yang kehilangan identitas kebangsaannya, bukan karena problem secara fundamental, tetapi belum dilekatkan pada pengintegrasian nilai-nilai agama dalam aplikasi spirit kebangsaan. Nah, kita di LITMI sebagai ujung tombak gerakan di mahasiswa itu mengambil sebagai satu peran khusus agar gerakan pemuda yang dibangun dalam basis agama itu mampu mengembalikan narasi-narasi yang sedang dibangun, khususnya yang memiliki kaitan dan irisan dengan nasionalisme, pemerintahan, politik, sehingga kita menyadari dan masyarakat tersadar bahwa termasuk mahasiswa sendiri bahwa politik itu adalah peta jalan yang menjadi instrumen menegakkan nilai-nilai dan tujuan bernegara. Hanya seringkali tidak dijalankan secara baik sehingga menyebabkan orang-orang di dalamnya menjadi apatis. Nah, peran kita sebagai pemuda mengembalikan itu semua. Kalaupun kita sedang mengalami kejenuhan dengan fenomena yang sedang terjadi hari ini, tetapi itu tidak boleh menyurutkan peran pembinaan kita. Nah, itu kenapa LITMI membentuk Sekolah Kebangsaan, karena melihat persoalan itu. Dan ini adalah program jangka panjang, dan saya kira dengan trilogi gerakan LITMI, nafas keagamaan, kecerdasan intelektual, dan semangat kebangsaan merupakan satu pertautan yang kita harapkan mampu menghiasi republik ini. Kita mungkin tidak mendapatkan dalam 1-2 tahun ke depan, tetapi dalam hasil pembinaan ini kita berharap akan lahir pemimpin yang memiliki kesolehan individu, kesolehan intelektual, dan kesolehan kebangsaan. Maka saya meyakini akan lahir Indonesia emas yang kita harapkan terwujud 2045, yang disebabkan karena kepemimpinannya penuh dengan keteladanan. Amin. Jika kita menjalankannya secara kontinu dan konsisten. Ya, saya rasa program ini cukup bagus ya untuk menjawab narasi kebuntuan narasi yang selama ini terjadi, Ustaz ya. Ya, terutama di kalangan aktivis. Ya, saya pun mungkin ikut merasakan juga. Ya, karena saya salah satu peserta dalam program tersebut. Insyaallah saya selalu update. Ya, meskipun belum masuk ke pengurus. Masyaallah. Ya. Ustadz, ada tidak satu problem atau apa problem yang sangat susah diselesaikan selama ini, selama kita menangani problem-problem kepemudaan? Ya, persoalan fundamental yang saya alami sendiri, termasuk di pergerakan tentu saja di kepemudaannya, di OKP, itu satu karena kita banyak mengalami satu persoalan impor. Persoalan impor yang saya maksud itu adalah paradigma barat yang diimpor masuk ke generasi kita yang tidak melalui satu filterisasi. Nah, itu problem utama. Nah, persoalannya kita tidak cukup arus lawan atau semacam fight back the flowing, jadi semacam arus balik untuk melawan persoalan yang diimpor itu, sehingga terjadi satu pencangkokan
paradigma Barat yang menghinggapi generasi kita, yang melahirkan satu cara pandang generasi yang agak berjarak dengan semangat dan spirit dalam tanda kutip ketimuran kita. Walaupun terminologi ketimuran tidak mewakili paradigma agama, tetapi dia mewakili satu nilai-nilai budaya yang dianggap masih menjaga etika, moralitas, dan standar-standar nilai kita sebagai orang yang berbudaya. Nah, karenanya tantangan ini banyak menyita kita mencari formula bagaimana mendekatkan pemuda dengan segmen yang sedang kita garap. Karena pada akhirnya kita menyadari betul bahwa pemuda yang sedang kita hadapi ini adalah saudara-saudara kita sendiri, bukan bangsa orang lain, bukan juga daerah lain, tapi ini ada di sekeliling kita, bahkan tetangga kita, sehingga cara untuk menghadapinya itu membutuhkan satu pendekatan tersendiri. Dan saya melihat apa yang selama ini kita lakukan membutuhkan satu pemaknaan baru tentang perluasan pembinaan pada seluruh segmen pemuda pada masing-masing levelnya agar bisa tersentuh secara merata. Nah, tantangan kita ada di level medium kepemudaan. Apa itu level medium kepemudaan? Satu, karena dia masih peka terhadap eksistensi individunya, tapi tidak peka terhadap peran individunya. Jadi dia peka eksistensi individunya, tapi tidak peka terhadap peran individunya. Nah, tugas kita untuk memekakan, membangun sense of role, sense of dedicate, peran pengabdian, peran sosialnya bagi individu yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya mereka mampu membangun satu dampak positif bagi lingkungannya. Dan itu adalah peran kita di aktivis, termasuk di gerakan-gerakan yang kita bangun selama ini, termasuk juga di OKP lain tentu saja, tidak hanya di LIDMI ya, tapi juga di OKP lain punya kontribusi yang sama terhadap upaya melahirkan dan membangkitkan sense of dedicate yang harusnya dirasakan dampak positifnya di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu. Insyaallah. Luar biasa ya problem. Dan insyaallah kita berharap problem-problem yang semacam ini dapat kita selesaikan sedikit demi sedikit. Amin. Dan itu harapan kita bersama insyaallah. Ustadz, tidak terasa ini kita sudah hampir 1 jam bersama. Hampir 1 jam. Tidak terasa ya. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya. Bukan pertanyaan sih, closing statement lah. Ya. Apa harapan terbesar, Ustadz, untuk anak muda di masa yang akan datang? Iya. Sebagai seorang pemuda, terhadap pemuda memiliki harapan besar bahwa satu, kita bersama-sama menjadi generasi muda yang memahami peran masa depan dan peran sejarah hari ini. Dan pemahaman kita tentang peran sejarah hari ini dan peran masa depan itu akan mendorong kita untuk menjadi pemuda yang memiliki satu semangat pertanggungjawaban yang besar terhadap kondisi hari ini. Dan harapan tentang semangat pertanggungjawaban itu juga tidak boleh dilepaskan terhadap pengetahuan kita tentang di mana akar semangat pertanggungjawaban itu bisa kita emban. Dan karenanya saya berharap pemuda kita hari ini mampu tampil sebagai individu yang mengintegrasikan 3 nilai dasar yang akan mampu
menopang kekokohan agama dan perjalanan republik ini. Satu, bagaimana pemuda mampu menginternalisasi nilai-nilai agama sebagai satu way of life, peta jalan dalam menjalani dinamika kehidupan yang penuh dengan tantangan dan konflik. Sehingga pada akhirnya lahirlah tempaan pemuda yang memiliki karakter kuat yang ditopang oleh nilai-nilai agama. Dan ini akan melahirkan kecerdasan spiritual. Yang kedua, berharap betul kita mampu mengintegrasikan setelah kecerdasan spiritual, melahirkan pemuda yang memiliki kepekaan dari sisi intelektual untuk melihat seabrek persoalan yang sedang dihadapi republik ini. Sehingga paradigma pemuda yang seringkali berpikir jangka pendek dalam peran individunya mampu melihat dalam makna global bahwa tanggung jawab republik ini itu diemban pada peran masa depan dan peran sejarah ini para pemuda, dan kecerdasannya dibutuhkan di republik ini untuk menuntun bangsa menuju tujuan pendirian negerinya. Yang ketiga tentu saja adalah peran sosial kebangsaannya. Kenapa seringkali saya menyebutkan peran sosial kebangsaan bagi para pemuda? Karena pemuda itu merupakan pemegang gong sejarah republik ini. Baik pra kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan pengisian kemerdekaan, era reformasi hingga hari ini. Itu semua dihiasi oleh dentuman dalam fase yang mayoritasnya adalah para pemuda. Nah, karenanya pengintegrasian pada 3 nilai dasar ini betul-betul berharap mampu menjadi kesadaran pertanggungjawaban bersama generasi kita para pemuda. Karena pada akhirnya 10-20 tahun ke depan generasi kita inilah, Sohib David, yang akan mengambil peran besar di republik ini. Dan pengintegrasian nilai agama, kecerdasan intelektual, dan semangat kebangsaan itu akan melahirkan satu generasi ulul albab, generasi yang bertamadun, generasi yang kekuatan fikirnya itu ditopang oleh kekuatan zikirnya, sehingga lahirlah generasi yang menyadari bahwa setiap pertanggungjawaban yang diambil juga akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap langkah yang diambil juga akan dimintai langkah di akhir. Karena itu adalah peran pemuda mengkondisikan, melahirkan, mengcreate langkah dan jalan menuju cita-cita yang kita harapkan sebagaimana yang dimaktubkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nation religious state, sebagai negara yang berkeadaban, berkeagamaan, dan kita sebagai pemuda punya peran besar terhadap republik ini. Terima kasih. Ya, sahabat inspirasi, sangat luar biasa pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Insyaallah. Sebenarnya tidak ada pembatasan ya, ya, tapi biasanya kalau agak panjang pembahasan, ya, biasa orang akan mulai bosan. Ya, insyaallah. Tentunya penjelasan, pemaparan dan yang diuraikan oleh Ustaz Asrullah itu sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya, terutama untuk anak muda, ya, agar bisa memaksimalkan perannya tentunya dan dapat mengikis sedikit demi sedikit seluruh problem, ya, yang hadir pada hari ini terkhusus untuk anak muda. Sahabat inspirasi, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami tidak lupa untuk menginformasikan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang masih terkena penjajahan, ya. Bukan saja berperang, tapi sudah terjadi genosida, ya, terhadap warga Gaza pada saat ini. Dan yang kedua, di Sulawesi Selatan, khususnya di Endrekang, Kabupaten Endrekang dan Luwu, itu sekarang sedang terjadi
banjir dan longsor. Ya, kami berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat mendoakan dan membantu saudara-saudara kita ini. Bisa juga mengirim donasinya melalui nomor rekening Wahda Inspirasi Zakat di bawah sini ya. Ya, di bawah sini ya. Silakan kirimkan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina maupun saudara-saudara kita yang ada di Ndreka maupun di Luwu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, terutama narasumber kita pada pagi hari ini. Amin. Karena sudah dapat momongan baru. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga beliau. Amin. Demikian billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya